agamanya Yudaisme. Nah, Zionisme itu ideologi yang ingin kembali ke tanah leluhur mereka lewat proses aliyah. 3 opini terhadap 3 berita di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Sejarahnya aja, kita kan yang banyak yang orang sebarin yang kesebar informasinya orang tahu kan Israel nih baru ada 48 gitu kan. Katanya tadinya nih ada hubungannya sama Holocaust. Orang Yahudinya jadi pindah nyari tempat terus gini akhirnya jadi mau okupasi jadi itulah garis besar yang kita tahu. Nah, kalau dari Mas Han sendiri ininya lah timeline sejarahnya mungkin kayak tadi mungkin dari Perang Dunia I atau dari mana enaknya jelasinnya gimana? Yang tadi 48 itu adalah pendirian proklamasi Israel ya 14 Mei 48. Tepatnya pendirian Medinat Israel bahasa Ibraninya. Jadi itu negara Israel formally berdirinya proklamasinya tanggal segitu. Nah, jadi sebelumnya yang tadi dibilang soal Holocaust, jadi sebetulnya ada beberapa beberapa term kunci ya untuk memahami soal berdirinya Israel itu. Walaupun sebetulnya kayak pernah saya bahas juga di YouTube soal ini, tapi orang-orang nuntutnya bahaslah sampai zaman kerajaan Israel itu. Iya. Mereka, itu dia yang tadi. Mereka maunya dibahas kayak gitu. Jadi sebetulnya saya kalau soal Israel bisa dibilang Israel itu ya bisa dibilang kerajaan Israel lama tuh dasar pendiriannya lah. Dasar storynya zaman dulu banget sebelum diusir sama Romawi. Terus namanya diganti jadi Syria Palestina nama regionnya gitu dari Yudea ke situ. Nah, tapi setelah orang-orang Yahudi itu berdiaspora, walaupun tidak semua, sekedar catatan ya. Nah, orang-orang Yahudi yang berdiaspora itu banyak mengalami penindasan atau pogrom. Terutama yang tinggal di Eropa Timur. Di wilayah namanya Tum Hamoshav itu bahasa Ibrani. Itu Belarus, Polandia, Ukraina itu wilayah itu. Itu wilayah tempat banyak orang Yahudi tinggal. Ya, dan di situ mereka sering mengalami diskriminasi. Begitu. Jadi mulailah ada pemikiran yang namanya Zionisme. Itu tahun 1897 itu Theodor Herzl seorang Yahudi berkewarganegaraan Austria-Hungaria. Itu menelurkan konsep Zionisme untuk Zion kan nama bukit di di wilayah Palestina atau Israel lah gitulah. Jadi beliau ingin sebetulnya Judenstaat itu dari buku yang dia tulis nama lengkapnya judulnya adalah dalam bahasa Jerman itu negara Yahudi solusi modern untuk solusi modern untuk permasalahan orang Yahudi. Itu karya lengkap beliau. Negara Yahudi solusi modern untuk permasalahan orang Yahudi. Yang tadi permasalahan diskriminasi dan lain-lain itu ya. Iya, diskriminasi. Jadi mereka tidak punya kekuatan negara, tapi terus mengalami diskriminasi di masing-masing negara. Jadi mereka ngerasa perlu lah itu punya negara sendiri gitu ya. Menurut Theodor Herzl. Terus buku yang kedua beliau itu adalah di Alt-Neuland gitu. Artinya Alt kan kuno, Neu baru, Land kan tanah, berarti tanah yang kuno tapi yang baru gitu. Itu tuh dua buku itu sebetulnya yang paling penting untuk ngebahas pemikiran Theodor Herzl gitu. Jadi Theodor Herzl sendiri itu pengen supaya orang-orang tuh orang Yahudi kembali ke tanah Palestina gitu. Karena mereka punya ikatan emosional karena pernah ada kerajaan Israel kuno dulu di situ. Di situ ya. Iya gitu itu. Nah, tapi pemikiran beliau itu sendiri kan Zionisme kan berevolusi. Nggak sampai di situ. Jadi pemikirannya Theodor Herzl terutama di bukunya yang berjudulnya Alt-Neuland itu kan dikritik sama Ahad Ha'am alias Zvi Hirsch-Ginsburg dikritik. Kenapa? Karena kalau di buku yang kedua, Theodor Herzl itu bilang gini, dia pengen orang Yahudi kembali ke Israel atau Palestina, terus hidup nanti ada etnis-etnis lain, terus bahasanya bahasa Jerman, teknologinya maju gitu. Jadi beliau dikritik sama Ahad Ha'am kalau beliau itu terlalu kosmopolitanistik khas Austria-Hungaria gitu. Jadi beliau itu dianggap Anda tuh bukan seorang Zionis atau Yahudi sejati gitu. Anda tuh kurang pure ya. Iya, kurang pure tuh. Pemikiran Anda itu terpengaruh oleh atmosfer yang diciptakan oleh goyim. Kurang lebih gitulah. Jadi dikritik. Nah, terus muncul lagi pemikiran Zionisme buruh, Zionisme revisionis. Nah, seiring berkembangnya pemikiran Zionisme, orang-orang Yahudi yang tadi itu di Eropa Timur terutama pada mulai pindah ke Palestina. Nah, Palestina ketika itu punya siapa? Punyanya Kekaisaran Ottoman alias Daulah Utsmaniyah. Yeah. Nah itu
zamannya mulai ada pindah itu zamannya Padishah Abdul Majid. Nah itu ada reformasi Tanzimat. Beliau ngebuka membuat semacam reformasi lah. Jadi ekspatriat asing atau perusahaan asing tuh boleh ngebeli tanah di Palestina. Jadi dari situ mulailah perusahaan pengembang ngebeli tanah di wilayah Palestina. Jadi akhirnya pas zamannya setelah ada reformasi Tanzimat, jumlah orang Yahudi di Palestina yang tadinya cuma ada Yahudi Mizrahim, yang Yahudi Arab yang notabene bahasanya ya bisa bahasa Arab, pakai baju Timur Tengah, terus tiba-tiba meningkat dari 9.000 jadi 23.000 gitu. Itu kan banyak, berapa persen itu? Berarti pada datang tuh. Pada datang gitu. Nah, terus zamannya Padishah Abdul Hamid yang terkenal itu, kalau di kalangan orang-orang Islam di sini lumayan diidolakan. Itu beliau menyadari hal itu terus menghentikan praktek itu. Jadi regulasi yang lama beliau batalkan. Gitu. Tapi kemudian beliau digulingkan lagi sama kelompok Turki muda yang dimana di situ ada salah satu orang Yahudi juga di situ, namanya kalau nggak salah Ishak atau Emmanuel Kalaso. Yang saya ingat maganya Kalaso gitu. Jadi ya digulingkan, habis itu regulasi yang lama diaktifkan lagi. Jadi rezim yang baru, rezim Turki muda di Daulah Utsmaniyah itu membuktikan diri sebagai rezim yang lebih pro investasi asing lah gitu. Jadi di sini sebetulnya konfliknya itu adalah konflik agraria. Jadi ada konflik antara orang pribumi, ada konflik antara pendatang yang budayanya berbeda dengan ada perusahaan asing di situ, dan juga ada soal masalah tanah gitu. Kurang lebih seperti itu. Dasar konfliknya cuma ada elemen-elemen agama di situ. Iya. Kurang lebih demikian. Awalnya itu sebenarnya. Dan itu berkembang gitu. Jadi yang kedatangan orang Yahudi itu namanya Aliyah ya. Aliyah gitu. Terus mereka di sana mendirikan kibbutz atau pemukiman gitu di situ. Itu kuncinya. Zionisme, Aliyah, kibbutz itu 3 kata kunci untuk memahami awal konflik Israel Palestina. Iya. Itu 3 kata itu. Dan ini juga cukup banyak dibahas-bahas juga ya kalau saya lihat di sosmed ya, soal Yahudi, apalagi Zionis paling sering itu kan Yahudi, Zionis. Zionis. Apa bedanya sebenarnya Mas? Atau arti benernya nih sama nggak Yahudi dengan Zionis, atau Zionis sendiri, Yahudi sendiri itu terpisah atau gimana? Jadi begini, Yahudi itu bisa dibilang Yahudi atau Yehudim itu adalah sebutan untuk etnisnya ya, etnis atau orang Israel atau ras ya, bukan etnis. Iya, etnis atau ras. Ya terserah itu. Kayak orang Jawa gitu ya? Iya, kurang lebih bukan gitu. Bukan agama berarti ya? Iya. Bukan agama Yahudi. Kalau Yahudi namanya itu Yudaisme. Nama agamanya Yudaisme. Yudaisme itu agamanya. Ya. Etnisnya tuh ya Yahudi gitu. Yeah. Itu sebetulnya kan asalnya dari nama salah satu suku Israel, yaitu Jews itu ya. Jews tuh Yahudi. Iya. Jadi dari suku Yehuda kemudian diambil jadi nama etnis gitu. Kayak gitu. Itu lumrah lah di mana-mana. Nah, terus agamanya Yudaisme. Nah, Zionisme itu ideologi yang ingin kembali ke tanah leluhur mereka lewat proses aliyah gitu kurang lebih seperti. Jadi bisa aja ada orang bukan Yahudi tapi dia Zionis karena mengikuti ideologi itu. Iya, karena dia pro dilakukannya kembali, tadi aliyah tadi. Aliyah ke tanah itu. Dengan berbagai macam alasan ya kurang lebih gitu. Atau juga bisa ada orang yang bukan Yahudi tapi mengikuti agama Yudaisme seperti putrinya Donald Trump. Itu. Dia bukan Yahudi tapi ikut Yudaisme. Iya, karena menikah itu bisa dengan orang Yahudi. Iya, itu bisa. Iya, ya kan ada yang bilang juga katanya kan Yahudi jadi Jew itu keturunan. Nggak bisa orang jadi ikut. Kan katanya di sini kan di Indonesia ada nih orang-orang Yahudi gitu. Kok bisa, bukannya harusnya keturunan ya? Sebenarnya enggak ya? Sebetulnya memang itu bukan praktek yang sangat umum. Tapi memang ada. Hal itu mungkin dan bisa dilakukan, dan banyak kasus dalam sejarah seperti bedanya Hanan Kazal atau ya Ivan Katram atau macam-macam lainnya lah. Convert karena pernikahan itu bisa memang. Bisa. Jadi Yahudi gitu. Iya, dan di Palestina sendiri ada juga beberapa orang Arab itu yang convert ke Yahudi karena bersimpati pada orang-orang Yahudi, mungkin karena melihat ekonomi orang Yahudi lebih hebat atau dia punya pengalaman pribadi gitu. Ada 1-2 lah gitu. Tapi apakah orang Yahudi sepinter-pinter itu Mas? Kan banyak yang kayaknya bilang Yahudi itu pinter orang-orangnya. Iya kan? Sering dong dengar omongan itu kan. Orang Yahudi itu pinter-pinter gitu. Ya itu sebetulnya
kalau bicara sejarahnya dahulunya waktu di zaman kerajaan Israel bersatu zaman Daud dan Daud belum sih. Daud sama Salomo itu mungkin kerajaan Israel itu bukan peradaban yang paling wah gitu. Iya. Secara sejarah ya, bukan secara Alkitab. Iya, gitu. iya, oke. Atau secara Al-Qur'an. Iya, secara sejarah itu bukan yang kerajaan yang paling crème de la crème gitu. Karena buktinya bisa dilibas gitu dengan mudah. Tapi setelah orang Yahudi berdiaspora, Yahudi Sephardim yang tinggal di wilayah-wilayah Islam kayak di Andalusia itu menyerap peradaban Islam yang positif. Nah, terus Yahudi Ashkenazi yang tinggal di Jerman dan Eropa Timur itu mengadopsi perkembangan pemikiran Barat waktu masa Haskalah kurang lebih gitu. Itu sebutannya Haskalah. Itu abad pencerahan Yahudi. Jadi orang Yahudi mengikuti pencerahan di Eropa gitu. Dan mereka kemudian akhirnya menjadi lebih pintar dibanding lebih advance ketimbang beberapa orang Eropa sendiri gitu. Itu Ashkenazi, itu yang paling yang paling banyak tokoh-tokoh jeniusnya lah gitu. Iya. Yang populer tuh dari Ashkenazi. Benar. Iya, jadi mereka banyak menyerap ilmu memang. Iya, jadinya betul. lebih advance dari yang lain gitu ya. Kurang lebih demikian. Iya. Memang pintar berarti Yahudi. Atau kalau kan kayak tadi itu kan stereotip orang sering bilang orang Yahudi pintar. Sama ada yang sering orang-orang ngomong konspirasi Yahudi. Ada hubungan apa dengan kenapa sering banget sebetulnya konspirasi Yahudi? Memang ada beberapa kasus begitu. Ada beberapa kasus. Jadi gini, itu jadi gini, ketika ada minoritas yang dominan secara ekonomi dan politik, kemudian melakukan 1-2 hal yang agak kurang etis, itu memang akhirnya akan nyepet ke situ. Orang awam akan berpikir demikian. Ada konspirasi apa nih gitu. Jadi misalnya gini, kalau di bukunya Neo Historia yang baru terbit judulnya 100 Cara Menjadi Kaya, itu memang ada beberapa kayak contohnya Samuel Zemurai, itu pemilik United Fruit Company. Itu notabene dia tuh untuk mempertahankan aset bisnisnya di Amerika Latin itu banyak pakai cara-cara yang kurang baik gitu. Dan uangnya kemudian disumbangkan ke Israel kayak gitu. Atau misalnya kayak kasus Ukraina misalnya. Di balik Zelensky, walaupun sekarang Zelensky udah ngekat dia. Dulu ada kekuatan oligarki di belakang politik Ukraina gitu, kayak Ihor Kolomoisky dan lain-lain sebagainya. Itu kebetulan mereka Yahudi gitu. Jadi kalau dilihat-lihat, jadi konspirasi Yahudi itu nggak sepenuhnya benar, nggak sepenuhnya benar bahwa seluruh dunia dikendalikan oleh Yahudi. Nggak begitu. Itu cuma fenomena di mana ada sekelompok minoritas yang kebetulan uangnya banyak, kebetulan agak cerdas, terus melakukan hal-hal yang gak etis di beberapa negara. Akhirnya di overgeneralisir, wah ini konspirasi Yahudi, padahal sebetulnya enggak. Enggak cuma Yahudi aja. Semua juga bisa konspirasi. Semua bisa konspirasi. Kalau mau dihitung-hitung, etnis Jerman lebih banyak loh konspirasinya. Oh gitu? Iya, maksudnya kalau secara statistik dalam sejarah ya. Karena mereka elit di banyak peradaban. Itu konspirasinya lebih banyak gitu. Cuma kita gak pernah denger kalau ada sesuatu ini konspirasi Jerman. Gak ada. Karena dengerin konspirasi Yahudi. Karena Jerman mayoritas. Jadi gak gampang kesorot gitu. Kalau Yahudi mayoritas. Udah minoritas kok kayak bisa menguasai nih. Jadi konspirasi Yahudi. Dan kalau untuk Indonesia ya ada sentimen khusus juga kan soalnya terhadap. Tapi kalau Pikachu benar artinya aku Yahudi. Kan sempet keren tuh. Pikachu katanya aku Yahudi. Pernah denger gak Mas? Tapi ada pernah. Pokemon. Katanya kan Pokemon tuh bagian terus Pikachu tuh kalau dibahasa gara-gara waktu itu lagi meledak banget ya yang lagi mainan apa ini. Tuh ya? Ini kan mainan apa yang Pokemon Go. Iya, Pokemon Go. Sempet denger kan Mas, Pikachu tuh artinya katanya bahasa apa entah aku Yahudi katanya. Pokoknya apapun yang meledak viral itu pasti ini ada hubungannya sama Yahudi nih. Kembali gitu. ke konspirasi Yahudi. itu. Tapi Pokemon aman kan ya Mas ya? Gak ada artinya aku Yahudi kan? Never hot kalau itu ada kaitannya sama Yahudi. Yaudah saya main Pokemon Go lagi aman berarti kalau gitu. Terus kalau untuk ini gimana ya, yang tahun 1947 itu yang menjadikan Yerusalem sebagai international city. Nah, jadi memang waktu itu kan kasusnya tahun 48 kan Israel proklamasi, dan sebelumnya didahului oleh resolusi nomor 181 itu kan. Resolusi pembagian. Nah, pembagian itu Israel agree, Palestina tepatnya Liga Arab yang mewakili Palestina kala itu tidak agree, orang-orang Arab Palestina juga nggak agree, dan akhirnya terjadilah perang. Jadi akhirnya sebetulnya hasil resolusi itu memang tidak terlaksana karena perang gitu. Jadi notabene
Israel mendapatkan lebih banyak wilayah dari yang sebetulnya dialokasikan untuk mereka. Nah, orang Palestina itu terusir, orang Arab Palestina terusir waktu insiden Nakba, terusir. Dan akhirnya ya notabene yang mendapatkan tepi barat including Yerusalem itu adalah Yordania gitu.